Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramada Jati Narendra dengan NIM 193111238. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teori Islam itu masuk ke negeri Cina. Nah, teori Islam masuk ke Cina pada dinasti Tang tahun 651 Masehi. Teori di atas merupakan teori yang umum dan banyak dikutip oleh para sarjana. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan delegasinya saat Ibnu Abi Waqqas sebagai duta besar dari kekhalifahan Islam untuk menghadapi Kaisar Yonghui di Cina. Peristiwa ini terjadi pada tahun 651 Masehi. Diterima utusan ini saat Ibnu Abi Waqqas diterima dan disambut dengan hormat di kota Xinfao dengan sambutan yang meriah. Nah, sejak saat itu persahabatan antara Cina dan negara Islam terus digalakan oleh lawatan para duta besar dari masa ke masa. Nah, teori masuknya Islam ke Cina pada tahun 651 Masehi ini sangat populer di kalangan Islam maupun kalangan umum. Berbeda dengan teori yang awal-awal itu lebih berlandaskan adanya bukti autentik berupa catatan resmi annals pada masa dinasti Tang. Nah, untuk itu beberapa pendapat yang berbeda-beda di antara kalangan sarjana Islam maupun Barat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Cina pada masa akhir dinasti Sui dan awal dinasti Tang, yakni sekitar tahun 618 Masehi. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan Islam masuk ke daratan Cina pada tahun 651 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan Kaisar Yonghui, setidaknya terdapat dua teori yang mengungkapkan masuknya agama Islam ke daratan Cina. Terlepas dari perbedaan pendapat, mari kita melihat kapan awal mulanya terdapat realisasi hubungan interaksi antara bangsa Cina dengan bangsa Arab dan Persia. Nah, pada masuk ke bab kedua, yakni bagaimana sih itu saluran-saluran dan penyebarannya. Nah, Islam masuk dan menyebar di wilayah daratan Cina melalui dua saluran penyebaran, yakni kontak dengan perdagangan dan perkawinan atau yang lebih dikenal dengan asimilasi budaya. Kemudian aktivitas perdagangan yang dibawa oleh saudagar-saudagar Arab ke Cina pada masa itu terbagi melalui dua jalur perdagangan, yakni yang pertama yaitu jalur darat dan jalur laut. Sebelum Islam masuk ke Cina, terlebih dahulu hubungan perekonomian telah digalakan antara bangsa Arab, Persia, dan Cina. Bahkan sebelum agama Islam lahir di Mekah, orang-orang Arab dan Persia telah terlebih dahulu bermukim dan menetap di wilayah bandar perdagangan, yaitu di daerah Kanton, Fujian, Zhengzhou, dan Quanzhou di daerah pelabuhan Cina Selatan. Nah, di kedua itu akan dijelaskan kedua jalur perdagangan tersebut. Kemudian untuk yang kedua yakni ada jalur laut ataupun jalur lada. Jauh sebelum Islam masuk ke Cina, para saudagar-saudagar dari Arab dan Persia telah menjalin hubungan perekonomian dengan bangsa Cina melalui rute perdagangan laut. Hal ini sesuai dengan kebiasaan orang-orang Arab yang selalu dan berdagang untuk berpergian sebagai kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Nah, jalur ini pula yang telah menjadi gerbang persentuhan pertama Islam masuk ke Cina. Nah, pada masa dinasti Tang, Sung, Yuan, dan dinasti Ming, jalur laut ini masih tetap digunakan oleh umat Islam yang notabene adalah para saudagar-saudagar Arab dan Persia. Salah satunya melalui
jalur inilah Islam masuk dan berkembang di wilayah daratan Cina, dan aktivitas-aktivitas perdagangan dan identitas Islam mereka sebagai para saudagar dapat dilihat dari ciri-ciri Arab yang dapat ditemui dengan adanya masjid di Guangzhou dan perkuburan dengan ukiran tulisan Arab sebagai suatu peninggalan sejarah yaitu. Nah, jalur laut ini kemudian sampai di wilayah pelabuhan Cina Selatan, yakni di Bandar Perdagangan Kanton yang terletak di wilayah Wangtun, dan Bandar Changzhou dan Quanzhou yang terletak di wilayah Fujian. Ternyata di sini tuh orang-orang Arab dan Persia lah yang mendominasi perdagangan pada masa kekaisaran dinasti Tang, yaitu sekitaran tahun 617 sampai 709 Masehi, dan dinasti Sung tahun 960 sampai 1279 Masehi. Nah, dan dinasti Yuan juga masuk sekitar tahun 1260 sampai 1368 Masehi, dan masa dinasti terakhir Ming yaitu tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Selain itu, para saudagar Arab dianggap sebagai saudagar-saudagar yang kaya raya di Cina dan dikenal dengan sebutan taksih yang berkonotasi gemar makan besar. Nah, kemudian yang kedua yaitu jalur darat. Nah, jalur darat ini yang lebih dikenal dengan sebutan jalur Sutera atau Silk Road merupakan satu jalur perdagangan yang tertua dan terkenal yang telah menghubungkan wilayah Cina, Asia Tengah, dan Asia Barat. Jalur Sutra menjadi terkenal melalui pertukaran perdagangan dan kebudayaan penduduk Persia dan Asia Tengah. Mayoritas memeluk Islam. Salah satunya hal ini dikarenakan pengaruh Islam melalui jalur Sutra ini telah dikenalkan sehingga ke bagian barat Laut Cina. Di Xianjing, pengislaman telah dimulai dari abad ke-8 sehingga wilayah tersebut telah dirangkumi sepenuhnya oleh Islam pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Secara keseluruhan, semua penduduk dari latar belakang etnis yang berbeda-beda telah memeluk agama Islam. Nah, hal ini merupakan suatu kemajuan yang besar di dalam sejarah Islam di negeri Cina. Berkembangnya Islam di wilayah Xianjing dapat dilihat melalui perkembangan Islam ke daerah-daerah Shanghai, Gansu, dan Ningxia. Nah, jalur Sutra merupakan suatu jalur yang berperan dan memiliki pengaruh besar atas menyebarnya Islam di wilayah daratan Cina. Nah, untuk yang berikutnya, bagaimana itu respon warga pribumi terhadap umat Islam. Nah, sebelum saya berbicara mengenai respon warga pribumi terhadap umat Islam, itu terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana adat istiadat dan kebudayaan masyarakat asli Cina, yakni kebudayaan, adat istiadat, dan filosofi Cina tidak terlepas dari peran seorang Konfusius atau yang lebih kita kenal dengan nama Konghucu. Beliau adalah seorang tokoh besar yang menjadi peletak dasar kebudayaan adat istiadat bangsa Cina, bahkan tahun kelahiran Konfuse. Nah, diperingati sebagai tahun baru Imlek bagi bangsa Cina. Perayaan Imlek sendiri lebih bersifat lahirnya kebudayaan Cina, tidak sepenuhnya berlandaskan agama. Perayaan ini sendiri dianggap sebagai pembentukan kebudayaan Cina, yaitu filsafat Konfuse. Konfuse lah yang telah mewarnai kebudayaan Cina. Perlu diketahui, masyarakat Cina lebih mematuhi adat istiadat para leluhur mereka serta kepatuhan terhadap para dewa-dewa di langit, termasuk persoalan mistis. Bahkan para kaisar-kaisar yakin bahwa mereka memerintah dengan mandat dari langit-langit atau dewa-dewa sebagai the son of heaven, putra langit. Atau setiap aspek kehidupan masyarakat Cina itu selalu diwarnai dengan adat istiadat leluhur mereka. Bahkan di dalam mengatur tata ruangan ataupun arsitekturnya, itu rumah dan kehidupan masyarakat Cina selalu menggunakan jasa geometer.
Nah, hal ini mereka lakukan untuk mengetahui posisi Feng Shui yang cocok bagi mereka. Nah, Feng Shui sendiri berkembang pada masa dinasti Tang, yaitu pada 618 sampai 905 Masehi. Nah, perlu kita diketahui kita itu bahwa cara berpikir dan pandang hidup bangsa Cina itu mengikuti para leluhur dengan melakukan pemujaan terhadap para leluhur mereka. Nah, para penguasa baik yang kecil maupun yang besar hidupnya tergantung kepada leluhurnya. Nah, di sini orang-orang Arab pada umumnya dianggap sebagai warga asing di kalangan masyarakat Cina. Hal ini dapat dikarenakan perbedaan yang kontras dari adat istiadat dan agama mereka. Masyarakat Cina lebih mengenal bangsa Arab dengan sebutan Taksih, tapi belakangan orang-orang Arab dipanggil dengan sebutan bangsa Hui Hui yang memiliki arti sebagai orang-orang yang menyembah kepada langit. Nah, perbedaan yang mencolok dapat dilihat dari kebiasaan dan adat istiadat identik dengan bangsa Cina, seperti keyakinan makan dan minumnya. Kemudian bagi umat Islam itu minum minuman keras dan memakan daging babi itu merupakan suatu hal yang kontras. Nah, merupakan satu hal yang keras yang dilarang dalam agama Islam. Nah, bagi bangsa Cina, daging babi dan minuman keras merupakan suatu hal yang lazim dan menjadi hidangan sehari-hari bagi kehidupan orang-orang Cina, bagi warga Cina. Nah, arak dan daging babi dianggap sebagai suatu kewajiban di dalam hidangan pesta-pesta besar. Meski bangsa Arab atau bangsa Islam sendiri dianggap sebagai orang asing, akan tetapi respon masyarakat Cina terhadap umat Islam bersifat positif. Bagi warga Cina, toleransi agama merupakan satu hal yang dijunjung tinggi. Nah, perbedaan rasialisme tidaklah dikenal bagi mereka. Sama halnya dengan Islam. Begitupun dengan sistem kasta, tidak terdapat pelapisan kasta di dalam stratifikasi masyarakat Cina. Nah, respon warga Cina terhadap para saudagar Arab bersifat positif dan hangat. Di samping warga Cina menghargai sikap toleransi, kehadiran para pedagang Arab dianggap suatu hal yang menguntungkan. Bagi sistem perekonomian pemerintahan kekaisaran Cina itu, respon positif warga Cina dapat dilihat dengan adanya asimilasi budayanya, yaitu perkawinan antara orang-orang Arab dengan wanita-wanita Cina. Kemudian perkawinan antara kedua ras yang berbeda ini merupakan indikasi bahwa orang Islam diterima dengan baik oleh masyarakat. Adapun kapan permulaan masuknya agama Islam ke Cina itu terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda, kan tadi yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, bagaimana cerita masuknya Islam di negeri Cina. Mungkin apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.